Aku punya teman namanya Sito. Semua orang yang baru mengenalnya pasti mengira dia adalah pahlawan pembela rakyat. Berkat kelakuan dan kritikannya yang sangat pedas pada pemerintah. Namun, bagi teman lamanya, dia tidak lebih dari sekedar pria Mokondo. Bahkan selain Mokondo, dia juga seorang pria yang munafik. Mari kita simak ceritanya. Pada tahun 2010, dia pulang dari Jepang setelah 10 tahun lamanya bekerja di sana. Kala itu umurnya sudah 29 tahun. Awalnya ya, saat dia baru pulang, dia itu terlihat seperti orang stres dan depresi berat lah. Akibat 10 tahun kerja di negara yang sangat disiplin dan keras dalam pekerjaan. Dan 6 bulan setelah berobat di RSJ, rumah sakit jiwa, dan akhirnya bisa lepas dari obat, dia mulai bisa berpikir jernih. Dia pun membangun bisnis jasa angkutan dalam kota alias angkot dengan rute yang dia pilih sendiri. Tapi anehnya, rute itu 90% berada di jalur pedesaan Purbalingga yang sepi penumpang. Bahkan eh, sebagian besarnya lagi itu ya di pelosok desa gitu loh. Yang benar-benar jangankan sepi ya, bahkan bisa sampai kosong tanpa penumpang itu di jalur-jalur itu. Tapi dia tetap paksakan dengan prinsip idealismenya. Dia mengatakan bahwa untuk membantu orang-orang desa agar dapat menikmati layanan angkot. Awalnya 5 karyawannya alias supir angkotnya itu terkagum-kagum dengan pikiran Sito. Namun selang berjalan 1 bulan, hampir setiap hari 5 karyawan itu setoran hariannya itu di bawah target. Jadi hampir tiap hari Sito ngomel terus ke para karyawan alias si supir angkot itu. Tiap kali karyawan beralasan jalurnya sepi dan alasan-alasan lainnya lah ya, Sito selalu bilang, kalian saja yang gak becus kerja. Hingga akhirnya salah satu karyawan itu berhenti dan uh, untuk sementara Sito lah yang menggantikannya jadi supir angkot. Saat itulah Sito tahu memang target tidak realistis. Tapi Sito tetap tidak mengakuinya. Sito bahkan berbohong bahwa dia bisa dapat 10 kali lipat dari target setoran dan mengatakan target setoran harian itu sangat mudah dicapai. Muak dengan perilaku Sito, para karyawan alias supir angkot sering keluar dan nggak ada yang bertahan lebih dari 2 bulan. Supir-supir barunya pun sama, tak ada yang pernah bertahan lebih dari 2 bulan. Tapi ya tetap, Sito dengan pendiriannya yang kelewat idealis dan tetap memaksakan si karyawan menghasilkan cuan yang tidak masuk akal. Walaupun yang sebenarnya targetnya sama seperti supir-supir angkot lain. Tapi angkot lain beroperasi di kota, sedangkan angkot Sito kebanyakan di wilayah desa, bahkan sebagian ada yang wilayah pelosok. Setahun kemudian, mobil angkotnya banyak yang sering mogok. Sito pun makin menjadi-jadi memarahi si supir yang gak pernah merawat mobil angkotnya. Jelas, tidak ada uang untuk servis bagi para supir. Untuk setor harian saja, mereka kesulitan boro-boro servis mobil. Padahal harusnya ini tanggung jawab Sito sebagai pemilik usaha. Kenapa malah dibebankan ke karyawan alias supir? Pada awal 2012, usaha angkot itu bangkrut dan saat itu juga dia nikah sama seorang guru SMP yang sudah PNS. Sito memang punya rumah bagus hasil kerja di Jepang, sehingga guru itu mau nikah sama Sito tanpa tahu usahanya sudah bangkrut. Sehingga biaya hidup ditanggung istri. Dan akhirnya setelah sekian lama menikah, lelah diceramahi istri, tiap hari dia tuh diceramahi sama istri, akhirnya dia pun buka usaha les bahasa Jepang. Dia juga beli franchise dari
lembaga les bahasa Jepang untuk memudahkannya agar bisa langsung mulai tanpa perlu capek-capek bikin kurikulum. 3 bulan berjalan lancar-lancar saja, tapi dengan jiwa super idealismenya, dia alias si Sito ini merombak kurikulum tanpa izin pemilik franchise. Setelah selesai diubah, dia pun pergi ke Semarang. Setelah bertemu dengan pimpinan lembaga, dengan pedenya dia mengatakan bahwa kurikulumnya salah. Dia pun bilang begini, jangan mirip seperti kurikulum Indonesia. Kurikulum Indonesia itu buruk dan sampah. Tiap 5 tahun pasti ganti, ya kan? Lebih baik seperti ini saja. Namun, saat ditanya apakah sudah diuji coba, apakah sudah diobservasi, apakah hasil uji cobanya berhasil, berapa persen tingkat keberhasilan siswa saat ujian dengan menggunakan kurikulum buatan Anda? Tentu, Sito tak bisa menjawab semua pertanyaan itu. Boro-boro observasi dan uji coba, menulis jurnal saja dia tidak paham. Kurikulum buatan Sito pun ngawur dan tidak masuk akal. Dan Sito pun pulang ke Purbalingga dengan perasaan kecewa. Namun, diam-diam Sito tetap memaksakan kurikulumnya dipakai di tempat les Sito di Purbalingga. Jalan beberapa tahun hingga tahun 2014, setiap kali murid Sito tes bahasa Jepang untuk kerja ke Jepang, selalu gagal dan mendapatkan nilai yang jelek. Hingga sang pemilik hak paten nama lembaga les berbahasa Jepang itu, yang kita sebut saja namanya Pangdo, ya, ini nama samaran ya. Nah, lembaga Pangdo ini merasa kesal, malu dan kecewa. Kenapa murid mereka yang dari Purbalingga itu selalu gagal? Mereka takut kalau namanya hancur. Akhirnya ketua Pangdo ini menyuruh orang untuk inspeksi dadakan ke cabangnya di Purbalingga yang diurus oleh Sito. Dan setelah disidak, ketahuanlah bahwa kurikulumnya diubah total pakai kurikulum buatan Sito. Dan saat ditanya oleh penyidik, Sito pun menjawab dengan entengnya, ini adalah kurikulum terbaik. Belajarnya sambil mengenal alam, sambil berinteraksi dengan alam, menyatu dengan alam. Penyidik pun menjawab, ini lembaga les untuk yang serius kerja ke Jepang, bukan taman bermain anak TK. Sito pun menjawab, di sini mereka bebas mau belajar seperti apa. Lihatlah mereka belajar dengan bahagia. Penyidik itu pun menjawab, ini sih bukan belajar sambil bermain. Ini bermain sambil belajar. Lebih banyak bermainnya daripada belajar. Goblok. Pantesan murid-murid kamu tolol dan gak ada yang pernah lulus tes kerja ke Jepang. Apa kamu gak kasihan? Mereka bayar mahal-mahal dan gak ada yang lulus. Setelah penyidik itu melaporkan ke ketua Pangdo, jelas ketua Pangdo marah besar dan memutus kemitraannya dari Sito. Dan sejak saat itu Sito tidak bisa lagi pakai nama Pangdo. Dan akhirnya les tempat Sito pun pakai namanya sendiri. Dan jelas muridnya langsung berkurang drastis. Ya paling cuma 2, 3, bahkan kadang cuma 1 ya. Malah kesannya seperti jadi kayak les privat saking sedikitnya muridnya gitu loh ya. Dan semenjak saat itulah biaya keluarga ditanggung istri lagi. Ya memang sih Sito juga ada sawah, tapi hasilnya jelas kurang untuk membiayai keluarga. Apalagi mereka sekarang sudah punya anak. Ditambah harga les juga sudah turun drastis hingga 250.000 sebulan. Karena tidak ada nama besar seperti Pangdo dulu. Ditambah ini sekarang murni cuma les, bukan untuk kerja ke Jepang. Jelas peminatnya turun drastis. Bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun pun berlalu. Istri Sito sering ngomel dan ngatain Sito mokondo. Lama-lama Sito pun muak dengan istrinya. Namun istri dan Sito sama-sama bertahan demi
anak mereka yaitu Gilang. Iya, Sito saja muak, apalagi istrinya lebih muak lagi. Namun, karena Sito tak lagi betah di rumah dan waktu luangnya banyak, Sito pun mulai membuat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan berbaur dengan relawan-relawan yang ia temui di beberapa komunitas sebagai bentuk pelarian. Di komunitas itu, Sito selalu menjelek-jelekan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun lokal. Tentu dengan itu, Sito pun jadi dikagumi karena alasan-alasannya untuk menjelek-jelekan pemerintah itu terdengar logis. Hingga suatu hari, hal-hal kemasyarakatan yang sering mereka diskusikan telah tibalah penentuan tanggal pelaksanaan, dan di saat itulah Sito datang ke pengurus RT, RW, desa, dan kecamatan, tentu untuk minta dana. Bahkan pihak swasta pun tak luput dimintai dana. Tapi karena tidak ada proposal, jelas pihak swasta menolak. Camat pun menolak, tapi pihak desa tetap memberikan dana. Sedangkan RT dan RW terus terang tidak bisa membantu dana sama sekali, tapi bisa support kegiatan. Tak lupa Sito juga mengundang banyak wartawan, mulai dari media cetak sampai media TV seperti Banyumas TV. Semua wartawan diundang. Tentu mendengar bahwa acaranya bakal didatangi ribuan orang, wartawan dengan senang hati menerima undangan untuk meliput. Tibalah di hari pelaksanaan yang katanya akan didatangi ribuan orang. Ternyata cuma belasan orang yang katanya konsepnya wah hebat dan sekelas kegiatan kota dan bakal memajukan desa hingga bikin desa terkenal. Ternyata acaranya malah lebih sederhana dari acara RT. Akhirnya para perangkat desa dan kepala desa yang sudah mendanai sangat kecewa dan komplain setelah beberapa hari acara selesai. Tapi dengan entengnya, Sito pun bilang, acara ini sudah bagus kok, yang penting kan maknanya, kesabarannya. Justru kita mengajarkan kesederhanaan. Perangkat desa pun menjawab, kurang ajar kamu. Kemarin bilang bakal megah, sampai-sampai kamu bilang dana bisa habis ratusan juta. Kita udah bantu jutaan rupiah, tapi faktanya mana? Acara begitu, dana 500.000 saja gak bakal habis. Dasar munafik, goblok. Seminggu kemudian, Sito menunggu datangnya berita tentang kegiatan yang Sito dan beberapa relawan adakan. Tapi hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti. Berita tentang acara kegiatan yang diberi judul Nguri-nguri Kebudayaan Purbalingga tidak pernah muncul. Dan setelah ditelusuri oleh Abi alias teman relawannya si Sito itu ya teman relawan dalam kegiatan itu, Abi pun mendapatkan informasi bahwa acara itu tidak jadi tayang di media cetak maupun media TV. Pihak wartawan pun dengan jujur mengatakan itu hanyalah kegiatan main-main. Ngapain dipublikasikan? Yang datang saja kebanyakan itu adalah relawan mereka sendiri, ditambah wartawan dan perangkat desa, sama anak-anak tetangga yang diundang Sito. Penonton yang datang dari luar desa saja bahkan tidak ada. Penonton orang dewasanya saja ya, yang murni penonton ya, itu cuma 2 orang, itu pun teman Abi sendiri. Ya kebetulan Abi dan Sito memang satu desa. Dan semenjak itu, semua wartawan kecewa dan tidak pernah lagi mau menerima undangan dari Sito maupun Abi. Apakah setelah itu Sito berhenti? Tentu tidak, malah makin menjadi-jadi. Tapi sekarang tidak ada bantuan sepeser pun dari pemerintah. Sejak saat itu, kalau ketemu orang baru yang sama-sama relawan tapi beda komunitas, Sito selalu sombong dan bilang, saya ini tidak butuh bantuan pemerintah. Saya selalu memajukan daerah saya tanpa campur tangan pemerintah. Bahkan
Walaupun pemerintah mau bantu kasih dana, pasti selalu saya tolak. Bahkan saya juga sering nolak didatangi wartawan karena usaha saya ini murni untuk masyarakat. Saya tidak butuh pansos ataupun dana dari pemerintah. Iya, orang-orang yang baru dia temukan selalu kagum, salut, bangga dan menganggap Sito adalah pahlawan. Namun bagi yang sudah lama kenal, mereka akan menganggap Sito adalah orang munafik. Bilang nggak butuh sponsor, tapi suka minta dana. Kalau dana nggak dikasih, bilang nggak butuh dan menjelek-jelekan pemerintah. Dia tidak sadar bahwa dirinya tiap hari makan pakai duit pemerintah. Istrinya kan PNS dan jujur ini masih berlanjut sampai 2026. Bahkan menurut saya masih akan lanjut sampai dia mati. Ya, masih akan berlanjut dan tim relawan Sito pun setiap tahun pasti ganti orang karena mereka yang sudah paham sifat asli Sito pasti muak dan tidak mau lagi bikin acara bareng Sito. Jadi, memang mau nggak mau, Sito selalu mencari relawan baru, anggota baru yang siap bikin acara bareng tanpa dibayar, alias kerja rodi tanpa digaji. Kalau bahasa ngapaknya namanya kerigan. Dan yang sebenarnya, mereka-mereka yang dulu pernah ikut bikin acara bareng Sito itu tidak pernah mempermasalahkan uang. Mereka tetap senang tanpa dibayar. Tapi yang bikin mereka berhenti karena muak dengan sikap Sito yang munafik.